Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, memahami surat Al-Baqarah yang sekarang kita sampai ayat yang ke-28 sampai ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, dan kalian dulunya mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi, lalu kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Bapak Ibu rahimakumullah, dua ayat ini pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika manusia membacanya, dia harus paham bahwa ayat ini berisi tentang keajaiban dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering melihat ada 7 keajaiban dunia dalam buku. Bagaimana menara miring bisa dibangun, bagaimana piramid bisa dibangun, bagaimana tembok di Cina itu bisa dibangun. Tapi nyatanya zaman sekarang setelah semua itu dipelajari, ya ternyata ya biasa-biasa saja. Bahwa manusia bisa membangun sebuah bangunan yang tinggi itu biasa. Apalagi zaman sekarang, dunia semakin canggih. Orang bukan hanya bangun bangunan atau menara setinggi 500 atau 700 meter. Bahkan bisa membangun menara setinggi 1000 kilo lebih. Bukan, 1000 meter lebih. Jadi ada bangunan tingginya 1000 meter, tingginya 1 kilo. Itu kayak apa itu tingginya? Loncat dari atas, kemudian sampai bawah, itu sudah pasti akan disambut oleh malaikat Israel begitu sampai bawah. Saking tingginya. Apakah itu aneh? Ternyata enggak. Lalu yang aneh, yang ajaib itu apa? Yang aneh di dunia ini adalah bagaimana manusia itu bisa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disembah selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Contoh, ada cerita nyata. Seorang pemuda
membuat patung, belajar membuat patung kecil, lama-lama agak besar, bahannya macam-macam, kadang terbuat dari perunggu, kadang terbuat dari kayu, kadang terbuat dari tanah. Ternyata apa? Patung yang dia buat itu kemudian dilirik orang, dibeli orang. Lalu dibawa pulang ke rumah, kemudian dikasih baju sedikit, terus kemudian dikasih kalung, dikasih hiasan. Yang buat patung itu kemudian datang ke rumah itu. Lalu bertanya, loh, ini kan patung yang saya buat kan? Iya. Nah terus untuk apa dikasih hiasan-hiasan ini? Loh, ini adalah Tuhan kami. Loh, kenapa kalian menyembah patung yang saya buat? Kenapa tidak menyembah saya yang membuat Tuhan itu? Kenapa kalian menyembah patung yang saya buat, bukan menyembah saya yang membuat patung itu? Dan ini nyata, Bapak Ibu rahimakumullah, nyata. Jadi aneh. Ada manusia kok menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apa boleh menyembah selain Allah? Ya memang pada prinsipnya tidak boleh. Tapi ya manusia diberi kebebasan oleh Allah. Silahkan menyembah sapi, silahkan. Tapi mbok yang mikir apa yang bisa dilakukan oleh sapi, kenapa dia disembah? Menyembah dewa-dewa silahkan. Tapi mbok yang mikir apa yang dilakukan oleh dewa-dewa itu? Apa nyata? Ada. Terus kemudian apa yang sudah diciptakan oleh para dewa yang disembah itu? Ternyata tidak ada penjelasannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jelas bahwa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu jawabannya sudah ada dalam Al-Qur'an, yaitu inhum illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Jadi yang mereka sembah selain Allah itu adalah sekedar nama-nama, cerita-cerita yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Dari mana? Wallahu a'lam. Kemungkinan itu dari bisikan jin-jin dan dari dongeng-dongeng khayalan manusia. Kenapa kok disebut khayalan? Karena memang faktanya tidak ada. Kalaupun seandainya ada, yang pasti Tuhan yang disembah itu tidak lengkap. Tidak ada penjelasannya. Kalau Tuhan itu bukan pencipta alam semesta, pasti dia bukan Tuhan. Kalau memang dia menciptakan alam semesta, mana penjelasannya? Tidak ada. Tuhan itu pasti menurunkan kitab suci sebagai panduan bagi manusia. Sekarang kitab sucinya itu mana? Tidak ada. Nah kalau tidak ada kitab sucinya, apa terus Tuhan itu datang sendiri menemui manusia? Tentu tidak. Pasti akan mengirim utusan. Dan kemudian nanti akan menurunkan kitab suci sebagai panduan. Dan itu sangat logis, masuk akal. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka bagaimana manusia menyembah selain Allah? Bagaimana manusia bisa kufur? Padahal manusia dulunya tidak ada, kemudian ada. Dulunya mati, kemudian diberi kehidupan. Setelah hidup nanti dia akan mati lagi. Setelah mati dia akan hidup. Dan nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang berhak disembah selain Allah? Jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Bapak Ibu rahimakumullah. Apakah Tuhan selain Allah itu mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak ada. Contoh yang jelas, ada Tuhan yang kemudian disembah oleh mungkin sekitar hampir 2 miliar manusia. Namanya siapa? Yesus. Nah, kalau ditanya apakah Yesus mengaku jadi Tuhan? Jawabannya tidak ada. Kalau dia tidak pernah mengaku jadi Tuhan, nah terus kenapa dianggap jadi Tuhan?
Lu ada pengakuan di mana? Ternyata enggak ada. Begitu dicari-cari-cari ternyata apa? Itu adalah ayat palsu. Dan mereka sudah yakin ini palsu. Iya palsu, tapi asli. Ini palsu, iya palsu, tapi asli ini. Jadi mereka yakin bahwa itu adalah ayat palsu. Tapi mereka juga tetap yakin bahwa itu adalah asli. Ini termasuk keajaiban. Makanya pengikut agama itu yang menyembah Tuhan yang tidak pernah mengaku jadi Tuhan, itu lama-lama bingung bagaimana cara mempertahankan keyakinan yang tidak mungkin bisa diyakini oleh manusia yang punya akal. Bagaimana caranya biar orang bisa yakin ini? Akhirnya muncul teori, pokoknya yakini saja. Kalau nanti kamu yakin, kamu pasti akan paham. Gimana bisa yakin kalau nggak bisa dipahami ini? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai Tuhan. Dan Allah minta disembah. Anallahu, akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an itu mengaku, tidak ada Tuhan selain aku adalah Allah. Itu baru keren. Tapi ada Tuhan ngomongnya begini, aku adalah Tuhan, terus selain kamu apa Tuhan? Iya. Kalau Tuhan modelnya seperti itu, apa layak jadi Tuhan? Bapak Ibu rahimakumullah, tidak usah jauh-jauh presiden saja, satu negara pasti satu. Yang lain nanti jadi wakilnya, tidak mungkin ada dua. Ya, sekjen PBB di dunia itu ya cuma satu, nanti yang lain itu wakilnya. Jadi tidak mungkin secara logis, idealnya yang masuk akal, bahwa yang namanya Tuhan itu pasti harusnya mengaku bahwa akulah Tuhan, selain aku bukan Tuhan. Mestinya gitu. Nah ternyata Tuhan selain Allah itu tidak ada yang mengaku seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana, akulah Allah, dan tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi satu ayat dalam surat Tuhan itu sudah jelas. Pendek, hanya satu baris, tidak sampai satu baris. Tapi satu baris itu tidak ditemukan di dalam kitab suci yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala layak disembah. Kenapa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Karena Allah telah menciptakan untuk manusia ini semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi Allah yang menciptakan. Untuk siapa? Untuk manusia. Jami'ah, semuanya. Nah, kalau yang ada di bumi dan di langit ini diciptakan untuk manusia, lalu manusia diciptakan untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu beda dengan hewan, manusia beda dengan malaikat. Malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Jadi sudah disetting. Jadi tidak mungkin malaikat itu bisa disalahkan. Kenapa? Kayak cerdasnya itu kayak seperti AI, artificial intelligence ini. Jadi disuruh maker cepat, taat ini. Iya. Ketika ada yang salah, itu pasti perintahnya itu yang salah. Kalau belajar AI ya. Ada yang pakai suara, pakai apa. Ketika hasilnya gak salah, perintahnya itu salah. Kamu perintahnya salah. Oh iya. Jadi tidak mungkin salah. Kenapa? Karena dia tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak punya nafsu, pasti benar. Jadi dia kerjanya melalui program. Nah, sementara kalau
Hewan itu dia hanya punya nafsu, punya insting, tapi dia tidak punya akal. Makanya tidak ada burung itu kemudian mendirikan perusahaan di atas pohon, itu tidak ada. Burung itu tidak ada yang kreatif. Sarang burung paling bagus itu burung manyar. Sing kula ngerti loh, manuk manyar. Itu sarang burungnya itu pas di atas pohon bambu, terus kemudian bentuknya itu masuknya dari bawah, terus naik ke atas, terus turun lagi. Tapi dari dulu ya gitu-gitu aja, tidak pernah berubah. Manuk manyar nih, manyar ya namanya. Namanya manuk manyar, ya gitu-gitu aja dari dulu, nggak kreatif ini. Apa terus dirubah? Enggak, ya dari dulu seperti itu. Ada burung yang membuat sarang itu di pohon dilubangi terus nanti jadi sarang. Ngapain melubangi pohon, capek? Kenapa enggak nyari tempat yang sudah langsung jadi gitu aja di rumah orang? Enggak. Maka karena hewan itu tidak punya akal, dia hanya punya insting, punya nafsu, maka hewan tidak ada hak untuk masuk surga. Tapi khusus untuk manusia Allah memberi nafsu, Allah memberi akal. Maka manusia diberi pilihan. Manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau menyembah Allah silahkan. Yang tidak mau menyembah Allah juga silahkan. Tapi manusia disuruh berpikir. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, itu loh terus siapa? Kalau seandainya disembah dan diyakini sebagai Tuhan, itu mbok ya syaratnya itu dilengkapi. Masa terus kemudian ada Tuhan itu dibikin dulu, setelah jadi baru disembah jadi Tuhan. Berarti ketika masih diinjak-injak orang, itu belum Tuhan, dia belum. Terus begitu sudah jadi Tuhan disembah, iya. Kenapa tidak menyembah yang bikin batu bata? Nah, kalau yang disembah itu yang bikin batu bata, itu saya disembah orang. Karena saya dulu agak lama ini bikin batu bata, bantu saudara-saudara saya. Nah, bisa jadi batu bata yang saya bikin itu dibeli orang, terus kemudian dibuat patung, setelah jadi patung lalu disembah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan bumi, tsummastawa ilas samai. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit. Bagaimana langit ini? Fasawwahunna sab'a samawat. Allah menjadikan langit ini 7 lapis, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dan Allah pada segala sesuatu maha mengetahui. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa pengetahuan Allah itu tidak ada yang luput? Pertama, ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menjelaskan. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Maka bagi Allah itu tidak ada kata sekarang, kata kemarin, kata nanti, itu tidak ada. Kenapa? Karena waktu itu terjadi setelah adanya alam semesta ini. Matahari berputar terus baru ada waktu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum adanya matahari, sebelum adanya bumi. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada kata kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya itu jelas ini bagi Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah pada segala sesuatu maha mengetahui. Maka yang mengaku seperti itu tentu yang layak untuk disembah. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Sekarang kumpulan ayat yang ke-30 sampai ke-33.
di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang kemudian Allah memberikan ujian. Setelah itu Allah menurunkan Adam dan istrinya Hawa itu ke bumi. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Nah, kata khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu khulfun atau khalafun. Khalafa yakhlufu itu artinya menggantikan. Berarti apa? Nabi Adam dan keturunannya itu nanti akan memakmurkan bumi, akan meramaikan bumi, dan mereka akan datang di bumi ini secara silih berganti. Jadi manusia ditakdirkan hidup di bumi ini bergantian. Mau atau tidak mau pasti harus pensiun. Mungkin undang-undang itu bisa dirubah, tapi tetap jadi pemimpin ada batasnya. Kalau tidak dibatasi oleh undang-undang, akan dibatasi oleh kematian. Ada presiden di Timur Tengah itu batas jabatannya sampai mati. Contoh seperti Presiden Hafid Asad. Nah, dia jadi presiden sampai mati. Begitu mati, ya wes terus diganti pemilihan presiden. Terus terpilih anaknya, nama saya Bashar Asad. Tapi anaknya ini masih kecil, usianya baru 36 tahun. Padahal syarat jadi presiden di Suriah 40 tahun. Akhirnya apa? Nah, majelis dewan ngumpul. Kalau begitu undang-undangnya kita rubah. Minimal usia calon presiden adalah 36 tahun. Undang-undangnya dirubah, akhirnya terus keluar calon tunggal namanya Bashar Asad. Dia terus kemudian dipilih jadi presiden secara sah. Ya memang sah dia dipilih. Tapi masalahnya kalau ada orang lain yang mencalonkan itu bisa mati. Kenapa? Karena saking kuatnya pemimpin yang dulu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke kata khalifah. Jadi khalifah dia yang memakmurkan bumi, meramaikan bumi, dan kemudian dia yang datang di bumi ini secara bergantian. Maka di bumi ini tidak ada yang abadi. Kalau bahagia tidak selamanya. Sengsara juga tidak mungkin selamanya. Yang ganteng juga tidak mungkin selamanya. Semuanya akan berganti dan semuanya akan berubah. Ya, termasuk mungkin ada perempuan itu berubah itu tidak mau. Tapi kan usianya sudah 52. Iya. 52, tapi bagaimana caranya supaya jadi 25? Ya kalau masalah angka bisa dirubah, tapi fisik tidak mungkin ini. Usianya berapa? 25. Apa Bu? 25. Yang benar 52 apa 25? Ya beda tipis lah Ustaz. Iya, tapi kan kalau usia sudah 52 ya pasti yang kencang mulai kendor. Akhirnya dipasang make up yang tebel kayak aspal ini. Tapi ya tetap saja begitu nanti kena hujan luntur. Jadi kelihatan aslinya. Jadi mau tidak mau harus berubah. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hidup nanti akan mati. Yang mati nanti akan hidup. Yang mati akan hidup itu mereka yang ada di alam arwah.
Mereka yang ada di alam arwah itu kan kelihatannya mati karena memang tidak kelihatan. Tapi begitu tiba masanya mereka harus lahir, nah mereka akan dimasukkan oleh Allah ke rahim seorang ibu dan kemudian lahirlah seorang anak, seorang bayi. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang ada kemudian tidak ada. Nah nanti setelah kiamat bangkit, Allah akan menghidupkan manusia itu semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Qalu, para malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak di bumi, wa yasfikud dima, dan akan saling membunuh di bumi? Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan dari malaikat ini memang menurut para ahli tafsir jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam itu sudah ada penghuni bumi ini dari keturunan bangsa jin yang kemudian menimbulkan kerusakan, lalu Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka. Nah, Allah kemudian mendatangkan pengganti. Nah, penggantinya adalah Adam alaihissalam dan keturunannya. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa Adam itu adalah penghuni bumi yang pertama. Dan kemudian pertanyaan malaikat itu adalah karena Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan tabiat manusia itu sendiri. Dan para malaikat itu melihat, ternyata Adam, jadi Nabi Adam itu pertama berupa tanah, terus kemudian dicetak, terus kemudian dikeringkan, terus kemudian dibiarkan lama. Nah, ketika dibiarkan lama, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hal ata 'alal insani khinun. Bukankah telah datang pada manusia itu khinun, satu masa, lam yakun syai'an mazkura, belum menjadi apa-apa yang disebut. Jadi Adam itu sudah dalam bentuk persis seperti manusia, tapi hanya belum disebut apa-apa. Kenapa? Karena belum ada rohnya. Tapi bentuknya sudah persis manusia. Sudah ada bola matanya, sudah ada ususnya. Maka malaikat itu melihat, loh, kalau Adam itu seperti ini, model seperti ini, nanti dia butuh makan, butuh minum. Kalau pas butuh makan, makanan ada, tenang. Tapi kalau makanannya sedikit, yang makan banyak, rebutan. Kalau rebutan, nanti pasti akan ada perang. Ini. Bukankah perang itu kadang-kadang terjadi karena rebutan sumber daya alam? Perang Indonesia dengan Belanda umpamanya. Salah satu sebabnya adalah rebutan sumber daya alam. Karena Belanda ingin mengambil, menjarah harta kekayaan yang ada di Nusantara. Maka rakyat Indonesia mempertahankan. Pilihannya adalah perang. Yang mati ya wis mati, yang menang ya biar hidup. Karena kalau tidak diperangi, ya maunya selamanya numpang di Nusantara. Nah, dari tabiat manusia seperti itu memang sangat mungkin nanti akan ada perang, saling menumpahkan darah di bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, namun pada akhirnya bukankah manusia itu datang di bumi ini silih berganti? Maka Allah tidak bertanya berapa usiamu, tapi Allah bertanya bagaimana kamu mati. Ya, Allah bertanya bagaimana kamu mati. Apakah mati dalam keadaan benar, apa mati dalam keadaan salah?
Apa mati dalam keadaan membela kebenaran atau mati dalam keadaan membela kebatilan? Itu yang nanti akan ditanyakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat itu kemudian memberi alasan, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami para malaikat ini mensucikanmu, memujimu ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu memujamu, memujimu dan mensucikanmu. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sungguh aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi malaikat itu tahu sesuai dengan program yang diberikan kepada malaikat itu. Jadi ibaratnya itu kayak komputer diinstal dulu. Kalau tidak diinstal dulu dia tidak tahu. Ini dianggap tidak ada. Nah, sementara Adam alaihissalam dan manusia ini Allah memberikan akal. Allah memberikan modal. Allah memberikan akal, Allah memberikan modal. Maka dengan akal dan dengan modal itu manusia bisa berkembang. Apa modal yang diberikan oleh Allah? Modal yang diberikan oleh Allah adalah ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tafsir dijelaskan bahwa Allah mengajari Nabi Adam nama-nama semuanya itu sampai nama-nama barang yang ada di dapur, yang ada di rumah. Itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya bahwa nama-nama ini adalah konsep ilmu pengetahuan. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya tidak ada nama, dunia ini akan hancur. Saya dulu punya mahasiswa, dia kuliah di pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ikut ngaji. Nah, terus dia menceritakan bahwa nama itu adalah karunia Tuhan. Jadi dalam konsep bahasa Indonesia, jadi dalam konsep bahasa, nama itu adalah karunia Tuhan. Memang ada manusia yang mengarang nama, tapi tidak semuanya berhasil. Kadang-kadang nama itu terbentuk secara alami. Nama itu kadang terbentuk secara alami. Contoh, jenis makanan. Ya, kita pasti kenal dengan makanan yang namanya Kentucky. Kenapa kok disebut Kentucky? Jadi itu konsep nama. Ketika disebut Kentucky pasti orang paham. Itu adalah jenis masakan ayam. Pasti orang paham. Padahal itu berasal dari mana? Itu dari Amerika. Ini nama sebuah provinsi yang ada di Amerika. Orang ketika menyebut nama diesel. Diesel itu pasti nama mesin ini. Sampai semua air minum yang dikemas itu orang mengenalnya Aqua. Nah, mau beli Aqua tapi merek ini loh. Aqua itu merek. Mau beli Aqua tapi merek Zakia. Nah, jadi sudah menjadi nama. Terus ada lagi kalau pompa air itu yang terkenal mesti Sanyo. Sampai orang di mana-mana itu beli Sanyo merek ini. Padahal Sanyo itu nama merek. Kayak seperti orang Solo, Hondamu apa? Loh, Honda itu merek kok ditakan Hondamu apa? Hondaku Yamaha. Hondaku Suzuki. Ya. Nah, itulah nama. Jadi nama itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada nama, dunia ini akan rusak. Maka konsep itu penting. Ketika orang mengatakan presiden, pasti orang paham. Yang dimaksud dengan presiden itu adalah itu. Ketika orang mengatakan kursi, orang paham. Yang dimaksud dengan kursi adalah itu.
Ketika orang mengatakan sayur atau nama buah, nah orang pasti paham yang dimaksud dengan buah adalah itu. Maka konsep nama, penjelasan tentang nama ini penting. Nah, dari mana kita mendapatkan itu? Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan mengajarkan kepada keturunan Nabi Adam, seluruh manusia. Maka konsep nama ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ada di bumi ini tidak rancu. Apa yang ada di bumi ini semuanya jelas. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya nama itu tidak jelas, kita bingung loh. Umpamanya makan sama minum. Kalau kita tidak bisa membedakan, itu bingung kita. Anak bilang, "Bu, minum," diambilkan makanan. "Bu, makan," diambilkan minuman. Nah, siapa yang kemudian mengajarkan itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, mengilhamkan kepada hati, pikiran setiap manusia. Sebagaimana orang itu butuh makan, orang itu butuh minum, maka manusia itu juga butuh nama. Konsep nama, nama benda, nama barang, nama pekerjaan. Ini karunia Allah. Nah, karena ada nama-nama ini sehingga manusia itu jelas statusnya. Karena jelas statusnya, meskipun ada kerusakan, pasti ada perbaikan. Meskipun nanti ada kerusakan, pasti akan ada perbaikan. Nah, kerusakan, perbaikan, kerusakan, perbaikan. Nah, inilah yang disebut dengan pergantian. Pergantian itu kalau dalam bahasa Arab namanya khalifah. Khalafa yakhlufu khalfun. Nah, berapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama itu? Nah, dijelaskan kullaha, semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap muncul hewan baru, kemudian wah, ini kayaknya jenis baru hewan ini. Pasti manusia itu tiba-tiba sepakat untuk ngasih nama. Ini harus dikasih nama. Kenapa kok tiba-tiba muncul kesepakatan ini harus dikasih nama? Setiap ada anak lahir, nah itu pasti nanti terus dikasih nama. Jadi itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Summa aradahum. Setelah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, kemudian Allah menunjukkan kepada para malaikat. Alal malaikati, kepada para malaikat. Terus kemudian Allah berfirman, faqala ambiuni biasma'i haula'i. Wahai malaikat, jelaskan kepadaku tentang nama-nama itu semuanya. In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Jika malaikat itu merasa paling benar untuk mampu menyembah Allah, memakmurkan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Siapa yang paling layak untuk memakmurkan bumi? Malaikat atau manusia? Maka Allah bertanya, in kuntum shodiqin, jika kalian wahai malaikat merasa berhak untuk memakmurkan bumi, nah sekarang diadu. Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya malaikat yang menempati bumi itu supermarket enggak ada, minimarket enggak ada, gedung film itu enggak ada, teater itu enggak ada, jalan tol enggak ada. Nih. IKN itu enggak ada kalau enggak ada. Kalau malaikat itu yang ada di bumi. Terus bumi jadi apa? Ya tetap seperti sedia kala. Kosong. Nah, malaikat ketika ditanya oleh Allah, jelaskan nama-nama benda itu. Ternyata malaikat menjawab, qalu, mereka malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau,
tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi para malaikat ini hidupnya itu seperti terprogram. Jadi persis seperti komputer. Oke. Persis seperti apa? Komputer. Jadi diprogram dulu. Makanya kalau ketika tidak ada programnya, maka tidak tahu. Terus malaikat itu tidak kreatif. Ini. Oke ya. Terus belajar, terus kemudian nanti apa kuliah gitu tidak. Malaikat itu tidak kreatif. Ya, pokoknya mengikuti program. Nah, hewan itu juga sama, tidak kreatif, ya cuman mengikuti program itu. Tapi kalau manusia itu paling kreatif. Manusia itu berlomba-lomba untuk menjadi yang tertinggi, terbaik, dan seterusnya. Tapi malaikat enggak. Maka malaikat ini kemudian menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sungguh ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Dan sungguh Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, ini adalah pengakuan dari malaikat. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Maka insya Allah kita semuanya yakin bahwa kitalah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Dengan apa? Dengan ibadah dan dengan kebaikan. Maka ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten menawi kelebutan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.